Halo Ngominers, kembali berjumpa di Suara Ngominer. Nah, langsung saja kawan-kawan yang pasti sudah tahu ini tentang apa. Konten Suara Ngominer ini yang pertama dari Hanrezan Rosad. Beli Osimhen udah resmi ke Galatasaray, pasti murka si Koci. Habis itu dikata-katai Osimhen. Ya betul saja, di detik-detik terakhir memang tiba-tiba deal Osimhen ke Galatasaray dipinjamkan. Tapi detailnya akan aku bahas di Ngomla aja ya, karena ini lebih ke ngomongin Inter. Jangan terlalu banyak ngomongin tetangga, karena aku sudah sering sekali diprotes. Katanya ngomongin Inter, malah ngomongin Milan, malah ngomongin itu dah. Oke, berikutnya. Tahu-tahu mereka imbang. Ini ngomongin Juventus. Salut Capolista Forza Inter. Oh ya, bener banget guys. Inter saat ini bercokol di puncak klasemen Serie A. Oh, sebentar dulu aku perbaiki biar kelihatan. Nah, ini dia. Jet. Nah, walaupun ini baru pekan ketiga ya, tetap saja kalau kita happy ya happy aja, nggak usah ditahan-tahan kan. Inter ada di puncak dengan gol terbanyak, yaitu 8 memasukkan. Di urutan kedua itu ada Juve dengan 6. Tapi harus dicatat adalah di pekan ketiga ini Juventus belum kebobolan sama sekali. So patut dicatat, tampaknya pertahanan Juventus ini sangat kuat, walaupun mainnya tidak defensif seperti di zamannya si Max Allegri. Tapi ya kalau kita ngeliat pertandingan pertama kan bukan lawan tim besar ya. Kemudian kemarin lawan tim besar ngelawan Roma, tapi kan Juventus mainnya nggak seperti biasa, agak bertahan juga kan. Banyak sampai yang bilang ini permainan yang terlalu taktikal, aspek teknisnya sangat lemah, aspek entertainmentnya juga lemah sekali. Tapi udahlah, yang penting hasilnya bisa dikatakan cukup positif untuk Juventus karena mereka bisa menempel ketat. Oh ya, ngomong-ngomong, ada 4 tim yang memiliki poin 6, yaitu Inter, Juve, Torino, Udinese, dan Verona. Di mana Udinese kok Verona, kan aku bilang 4, kenapa malah 5? Di mana sama ya, udah hasil dari 2 kali menang, 1 kali seri ini 4 tim atas ini. Tapi perkiraanku ya Torino dan Udinese tidak akan bertahan lama di 4 besar, karena ya biasalah, dari musim ke musim selalu ada anomali di awal pertandingan. Mungkin mereka belum ketemu lawan berat, mungkin mereka ketemu lawan berat tapi belum terlalu nyetel, dan banyak faktor lah. Kita melihat tim itu dari konsistensinya, nggak bisa dari 3 pertandingan dia sudah langsung dinilai. Oke, begitu. Nah, berikutnya, ini menarik. Kalau misalnya Palacios sukses, apakah ada kemungkinan Bastoni digeser ke tengah seperti pas di Italia, Beli? Nah, aku langsung aja akan mulai dengan jawabanku. Kalau kamu nanya kemungkinan, itu tentu selalu ada. Tapi apakah kemungkinannya besar atau kemungkinannya kecil? Menurutku itu kemungkinannya kecil. Kalau kawan-kawan lihat di sini ya. Nah, aku hadirkan lagi ini. Jadi tak besarin dulu lagi ya biar kelihatan. Jeng-jeng. Nah, kalau kawan-kawan lihat di sini, Inter memakai formasi 3 back. Mana? Nah, ini kan. Kalau di Italia mereka kan pakai formasi 4 back kayak begini. Jadi walaupun Bastoni itu statusnya dia ada di tengah, tapi ini kan tengah kiri. Sedangkan kalau di Inter, kalau dia di posisi di tengah, misalnya ini hilang ya, kemudian Bastoni di sini, kemudian Palacios ya di sini ya, aku tulis aja Palacios. Nah, di sini kan aku nggak tahu nomornya berapa, nanti anggaplah berapa, 97 lah. Nah, masalah pertama yang langsung muncul ke pikiranku adalah ini sama saja mirip dengan apa yang terjadi di timnas Italia. Ini akan mengecilkan atau menghalangi potensi utama Bastoni. Apa potensi utama Bastoni? Karena terus terang kawan-kawan pasti ingat, aku selalu sering bilang bahwa Bastoni ini dari segi defense dia bagus, tapi bukan yang terbaik di antara center back yang ada. Tapi kalau kita bicara soal crossing, one of the best dibandingkan center back.
Bahkan kalau kita bandingkan dia dengan fullback atau wingback pun, adu crossingnya Bastoni, dia tetap masuk one of the best. Nah, kalau dia ada di sini ya misalnya ya, Bastoni di sini. Nah, ini kan majunya ya di lokasi ini kan. Nah, dari sini adalah ya posisi yang ideal untuk melepaskan crossing. Entah itu dari sini misalnya, early cross namanya, early crossing ke arah kotak penalti yang menunggu misalnya di sini. Ini kan bola tinggal di crossing ini dalam artian end pass ya, jadi umpan terakhir. Nah, sama juga apalagi kalau dari sini kan. Ini sering terjadi dia one two dengan Di Marco atau one two dengan Mkhitaryan sering. Nah, kalau kita lihat dia misalnya ada di tengah, maka area dia maju itu akan ke sini. Area maju di sini dia nggak bisa kasih crossing. Kalau dari pinggir bahkan bisa sampai ini switch side atau switch play dari sayap kiri ke sayap kanan itu bisa. Tapi kalau Bastoni, kalau dari sini maka dia akan umpan lambung ke arah sini. Ini adalah tipe umpan lambung yang untuk dipantulkan kembali ke sini. Kalau kawan-kawan ingat, Taremi bisa memainkan ini, Lukaku bisa memainkan peran ini. Iya bagus-bagus saja, tapi untuk umpan lambung seperti ini kita tidak memerlukan Bastoni. Hakan sangat bisa melakukan ini, Barella bisa, Miki juga bisa. So buat apa gitu loh. Itu kenapa sepertinya sebagus-bagusnya Palacios dia akan tetap jadi cadangannya Bastoni. Karena ya aku lihatlah dari segi usia, dari segi pengalaman, dari highlightnya juga aku lihat dia bagus, karakter mirip dengan Bastoni. Tapi untuk menggeser Bastoni, atau lebih tepatnya lagi untuk menggeser posisi center back kiri, Bastoni dipindah ke tengah itu kayaknya sangat tipis. Karena Bastoni itu sangat oke dengan crossingnya. Kalau dia dibawa ke tengah, crossing ini nggak akan kelihatan. Kalau kita misalnya kan bisa aja dari tengah dia majunya ke arah sini, ke arah pinggir. Ya bisa saja. Makanya aku bilang kemungkinannya kecil, tapi bukan tidak mungkin sama sekali. Karena ini sangat bisa dilakukan. Tapi iya, ini kan akan di sini ada Di Marco. Di Marco itu terbiasa menyambut Bastoni yang datang dari belakangnya. Sekarang kalau Bastoni datang dari tengah, sementara di sini tetap ada orang, berarti kan sama juga Palacios harus ke tengah untuk menjaga kemungkinan serangan balik kan. Sedangkan kayaknya untuk menempatkan back muda yang belum pernah main di Serie A mengisi posisi center back tengah ini sangat riskan. Ingat kalau apa yang aku baca dari kebiasaan Inzaghi, untuk posisi back tengah ini yang lebih diutamakan itu bukan skill, bukan teknik, bukan kecepatan, tapi pengalaman. Karena apa? Center back tengah ini adalah pemain yang paling tidak boleh melakukan kesalahan setelah kiper. Sehingga kalau Palacios pemain masih muda berasal dari Liga Argentina di center back tengah, aduh ngeri sedap Pak. So itu alasanku kenapa aku bilang kayaknya sangat tipis kemungkinan Bastoni yang digeser ke tengah. Begitu. Nah berikutnya adalah dari Embun Keila 9747. Nggak mungkin nonton Inter sebagai tuan rumah yang dikasih Lanyard malah Lanyard Atletico Madrid. Aku nggak lanjutnya karena agak kasar. Tapi kawan-kawan pasti tahu apa yang diomongin di sini, yang di kontenku sebelumnya, di mana itu siapa namanya, Rocci ya kalau nggak salah. Rocci ini adalah official yang tugasnya menunjuk wasit untuk pertandingan di Serie A. Nah dia ada yang menangkap foto atau video yang di screenshot dia pakai lanyard Inter Milan di tangannya. Ya bener, makanya ini aku yang bilang gitu. Yang tuan rumahnya Inter, kalau dia misalnya datang sebagai kayak supporter, dia beli tiket, nggak perlu pakai lanyard gitu. Tapi kan nggak mungkin official itu datang gujuk-gujuk gitu. Nggak mungkin kan, pasti ini official, oke Inter yang masukkan. Nah karena dia masuknya statusnya spesial, tentu dikasih tanda pengenal.
Ya sama seperti yang dibilang Embun, nggak mungkin kan orang Inter yang tuan rumah masa lanjutnya Atletico Madrid atau lanjutnya siapa Galatasaray, lebih nggak mungkin lagi kan. So menurutku ini bukan, aku mau bilang ini masalah kecil yang dibesar-besarkan, bukan. Ini bahkan bukan masalah sama sekali. Ya namanya nyari bahan buat konten kan. Sama seperti aku juga nyari bahan buat konten ya, yang bahan itu tak jadiin konten. Biar satu sama. Aduh, oke. Berikutnya satu lagi aku akan cari beli ngomin. Terima kasih AC Milan. Ya, terima kasih AC Milan untuk Hakan Calhanoglu, pemain yang sangat, kalau walaupun mereka sempat bilang, aku sempat baca dari fans, nggak bener itu Inter dapetin Hakan Calhanoglu secara gratis, orang mereka bayar kok, signing bonus itu 10 juta. Ya mereka sama aja beli 10 juta. Aku sih ketawa aja. Karena apa? Emang dikira tim yang beli pemain itu, selain mereka bayar ke tim pemiliknya, apa dikira mereka juga nggak ngasih signing bonus? Ya tetap ngasih juga. Tetap itu ngasih signing bonus itu tetap ada. Jadi ya kalau misalnya Inter beli Hakan itu 20 juta misalnya, anggaplah kalau Hakan waktu itu mestinya sekitar 50 juta lah ya. Kalau Inter ngasih 50 juta, beli 50 juta, maka Inter akan tetap ngasih signing bonus. Cuman harus diakui ya, jelas signing bonusnya nggak sebesar kalau dia pemain gratis. Ya mungkin signing bonusnya 5 juta aja gitu. Tapi tetap kan total pengeluarannya itu jadi 55 juta dibandingkan dengan ketika Inter dapat gratis cuma 10 juta. So ya, terima kasih buat kakak tiri AC Milan. Oke, ini dulu konten seorang ngominer kali ini. Nanti agak siangan aku baru bikin konten ini, konten reguler untuk ngomin. Oke, terima kasih buat kawan-kawan yang sudah rajin berkomentar. Aku minta maaf nggak bisa semua aku balas. Aku bikinin konten juga nggak bisa semua aku bikin konten. At least dengan ini aku berharap kawan-kawan bisa melihat bahwa aku respect, aku mengapresiasi kawan-kawan sudah mau meluangkan waktu untuk nulis komentar. Oke, ciao guys, sampai jumpa di konten berikutnya.